Selamat pagi Pak Moko. Selamat pagi Pak Nugroho. Ya, ini terima kasih waktunya sudah bisa bertemu saya. Ini mohon izin Pak Moko, Ya, betul. saya melakukan praobservasi. Ya, Sebelum nanti saya melakukan observasi, di mana Pak Moko nanti melakukan pembelajaran dan saya nanti mengamati, mengobservasi. Tujuannya dalam kegiatan ini sebenarnya supaya nanti meyakinkan supaya Pak Moko nanti dalam pembelajaran lebih siap, lebih mantap, lebih fokus dan konsisten, dan saya untuk menggali nanti rencana apa yang dilaksanakan saat Pak Moko melakukan pembelajaran. Nah, ini mohon izin Pak Moko, ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Rencana nanti Pak Moko melakukan pembelajaran ini pada anak-anak, tujuan pembelajarannya apa ini Pak Moko? Baik, karena saya sedang mengajar di kelas 8, bertepatan dengan materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan nanti saya akan mengambil tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat mengetahui proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oh ya, jadi mengetahui proses perumusannya ini ya Pak. Oke. Yang selanjutnya nih Pak Moko, dalam pembelajarannya nanti kira-kira area yang ingin dikembangkan kepada peserta didik ini apa Pak Moko? Area yang dikembangkan, karena ini membahas tentang proses perumusan, maka area yang nanti coba dikembangkan oleh saya, yaitu bagaimana siswa itu dapat menyusun informasi yang anak-anak dapat itu, yang sudah dapat informasi kemudian disusun agar menjadi informasi yang urut. Karena kalau kita belajar sejarah itu kan ada timeline-nya. Agar puzzle-puzzle itu tersusun berdasarkan peristiwa yang dari mulai yang paling lama sampai yang terbaru, dari mulai bagaimana BPUPK itu melaksanakan rapat sampai nantinya pengesahan oleh PPK. Oke. Baik Pak Moko, tadi disampaikan area pengembangannya itu dapat menyusun ya, keterampilan ya. Lalu untuk menerapkan itu mungkin Pak Moko bisa menyampaikan model pembelajarannya nanti akan dilaksanakan seperti apa Pak Moko? Kita beranggapan bahwa perumusan itu kan sudah lama sekali. Nah, saya berusaha untuk mendekatkan proses itu kepada siswa. Jadi nanti saya ingin mengambil metode pembelajaran yang kontekstual teaching learning. Oh, kontekstual teaching learning. Teaching learning ya. CTL ya. Dengan mengaitkan peristiwa ini dengan kehidupan nyata dari siswa yang sudah dialami. Betul. Yang menarik tuh ya Pak Moko ya. Iya. Nah, tadi disampaikan ini tadi yang menarik. Lalu strategi Pak yang akan disiapkan nih nanti dalam pembelajaran. Kalau strategi yang nanti saya akan kembangkan, itu saya lebih kepada berdiferensiasi nanti produk. Diferensiasi produk. Iya, karena di sini saya ingin memfasilitasi siswa-siswa yang mungkin gaya belajarnya berbeda, kayak mungkin audiovisual atau kinestetik. Jadi nanti saya bedakan produk dari pembelajaran hari ini. Oke, siap. Baik Pak, secara keseluruhan saya menangkap ini nanti strateginya diferensiasi nggih ya, dimana strateginya modelnya CTL tadi ya, dimana untuk menyusun perumusan dari proses perumusan tadi. Oke Pak Moko, ini sepertinya saya sudah menangkap beberapa informasi. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran yang akan direncanakan ini bisa lebih mantap, lebih sukses, lebih terarah Pak. Nah, sebelumnya nih Pak Moko akan melakukan pembelajaran ini di kelas 8 ya. Kira-kira hari apa nih Pak? Hari Rabu, kelas 8I. Kelas 8I jam ke 7 dan 8. Jam 7 dan 8. Oke Pak, nanti mohon izin saya nanti masuk kelas di hari Rabu jam 7.8 kelas 8I untuk melakukan observasi nggih. Dipersiapkan, mohon izin nanti saya akan sedikit memberikan suatu catatan atau mungkin hal-hal yang perlu saya rekam dalam pembelajaran itu. Mungkin itu Pak Moko untuk kegiatan praobservasi. Sukses buat hari Rebunya. Sampai ketemu lagi besok hari Rebu. Terima kasih Pak Moko. Terima kasih Pak.
saya panggil namanya, kalian silakan acungkan tangan, kemudian kalian katakan semangat. Nah, semangat kalian bisa diukur dari rentang 0 sampai 10. 0 itu paling tidak semangat dan 10 itu paling semangat. Bisa mulai dipikirkan dari sekarang, semangatku kira-kira berapa? Bisa dimengerti? Baik. Maka dari itu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, dan Bapak juga mau mengajak kalian nantinya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa mulai berdoa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa sesama. Beri salam. Ya, selamat pagi anak semuanya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya akan mengecek kehadiran kalian dan kalian tunjukkan semangat kalian dengan mengatakan. Contoh, hanya contoh ya. Pian. Berapa? 30 juta. Ini berarti perlu dan terlalu semangat. Baik ya, 0 sampai 10. Ya, baik, 0 sampai 10. Kita mulai dari yang pertama. Ada namanya Ade Syafira. Tidak ada. Kemudian Aisyah Rahma. Berapa? Berapa? Oh iya. Ani Dita. Berapa? 8.000. Ani dia. Aprilia 8, oke. Diana Delia 7, oke. Deviano Rupianto Semangat. 9 setengah. Angel ya. Dinda Triyono berapa? 8. Dia Ayu semangat 8. Eza Diana 8/10. Kemudian Feliska semangat 5. Oke, ini perlu penyemangat sepertinya ya. Muhammad Atar Semangat. 8. Kemudian ada Upidanu semangat 8. Kemudian Muhammad Arkan oke 7. Muhammad Kaira semangat 8. Muhammad Nabil oke. Muhammad Sulaiman Semangat 8. oke. Nadinida semangat 7. Putri Ramila Semangat 8. oke semangat 8. Kemudian ada Niko Setiawan semangat 7. Ada Rika Dwi Pratama semangat 7. Selvi Berlian Semangat 8. semangat 8. Kemudian Sabrina Naswa Semangat 8. semangat 8. Sylvia Nur semangat 8. Syahdan Mikala semangat 9 luar biasa. Tisha semangat 8. Yasmin 8. Zakaria 6 oke. Chandra semangat 8. Zulfa semangat 8. Yosi oke semangat 7. Baik, kalau kita lihat semuanya rata-rata bersemangat. Ada 2 orang teman kita yang belum semangat. Mari kita beri tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, ya harapannya yang tadi masih 5 masih 6, harapannya bisa lebih semangat untuk menjalani hari ini. Baik anak semuanya, silakan untuk dipersiapkan bukunya, kemudian alat tulis, siapkan semua, kemudian dipastikan kenyamanan belajar dari mulai kebersihan dan sebagainya, anak semuanya siapkan.
siap? Siap dan tinggal udah siap? Sudah siap? Oke, sudah siap. Sudah siap semua ya? Baik. Oke, anak-anak semuanya. Kita membahas materi, melanjutkan materi apa yang kemarin kita bahas. Di awal pertemuan kita sudah belajar tentang apa itu konstitusi. Dan kita hari ini akan belajar mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum nanti kita ke perumusan, saya ingin merefresh dulu pengetahuan yang telah anak-anak kemarin capai. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah anak-anak semuanya itu mampu untuk menjelaskan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau anak-anak nanti sudah mampu menjelaskan proses perumusannya, nanti anak-anak berarti sudah mencapai tujuan. Oke ya, siap untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini? Siap. Siap, baik. Sebelum kita ke proses perumusan, anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang konstitusi. Angkat tangan yang tahu konstitusi itu apa artinya? Hukum dasar, baik. Kemudian selanjutnya, tadi dia Ayu Paramita, terima kasih. Selanjutnya, konstitusi yang bentuknya tertulis apa? Undang-undang dasar. Konstitusi yang tidak tertulis. Pidato Presiden sebagai contoh dari konvensi, baik. Undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Oke, undang-undang dasar sebagai hukum dasar yang tertulis. Kemudian anak-anak kemarin kita juga sudah belajar bagian dari undang-undang dasar kita. Mengapa ini penting? Karena nanti anak-anak kita akan belajar mengenai proses perumusan. Ya, proses perumusan itu nanti akan muncul ada istilah pembukaan, ada muncul istilah batang tubuh dan lain sebagainya. Sebelum amandemen, ada berapa bagian undang-undang dasar kita? Pembukaan ada? Nah, batang tubuh satunya? Betul, penjelasan. Oke, ada 3 bagian: pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Baik. Kemudian yang ketiga, siapa yang membentuk atau lembaganya itu apa yang membentuk undang-undang dasar kita? Apakah MPR? Bukan. DPR? PPKI? Bukan. Apa dong? Yang BP? Ya. Lembaga yang membentuk undang-undang dasar kita namanya adalah BPPKI. BPPKI bersidang berapa kali? 1 atau 2? 2 kali. Oke, 2 kali. Sidang yang pertama anak-anak sudah belajar di kelas 7 mengenai proses perumusan dasar negara. Nah, di sidang yang kedua ini barulah mengenai proses pembuatan undang-undang dasar. Baik. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana BPUPKI ini menyusun atau merumuskan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemarin anak-anak kalian kan sudah berusaha mengidentifikasi perbedaan antara panitia apa? Kemarin ya? Panitia hukum dasar, panitia kecil penyusun rumusan dasar negara, panitia 9, panitia penyusun batang tubuh. Ada berapa panitia? Nah, oke, ada 4 panitia. Kemudian selanjutnya, coba kita lihat di kemarin identifikasi kamu. Apakah sudah ada tanggal di mana panitiaan itu terbentuk? Sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Kemudian apakah kemarin sudah ada hasilnya? Sudah. Oke, kemarin soalnya itu masih belum urut. Memang sengaja saya belum urutkan.
Jadi nanti kita coba seperti tadi yang tujuan saya sampaikan, bahwa anak-anak nanti mampu menjelaskan proses perumusan undang-undang. Nah, bagaimana kalau saya ini mampu untuk merumuskan undang-undang dasar, mampu untuk menjelaskan proses perumusannya? Nah, kita nanti akan coba sama. Sebelum itu nih, agar kita semakin yakin tentang proses perumusan, anak-anak semuanya, pernahkah kalian terlibat dalam suatu proses perumusan suatu aturan atau keyakinan kelas? Ya. Kelas ini punya keyakinan kelas atau peraturan? Nah, contoh uang kas kalau nggak bayar gimana? Oh ya, mendapatkan sanksi minimal sanksi ya, oke, ada nih peraturan kelas. Nah, kira-kira dulu 8 ini kita membuat atau bermusyawarah tentang keyakinan kelas, bagaimana suasananya ketika itu dan bagaimana ceritanya? Ada yang mau menceritakan, silakan. Cahaya April Cahaya April. Coba ketika itu kamu gambarkan nih bagaimana proses kelas 8 ini membuat keyakinan kelas. Awal kenal. Oh, masih belum. Pada fungsi apa? 9D, Seniman 8D, Arista 8D, Pemikiran 2 Oke, tepuk tangan untuk April. April sudah menceritakan bagaimana dulu katanya masih malu-malu. Kemudian di sini ada pemimpinnya yang memimpin musyawarah Pak Kaji ya? Atau betul lah? Pak Kaji, oke Pak Kaji memimpin musyawarah karena mungkin kalian masih malu-malu. Kemudian ada yang berpendapat enggak? Nah, ada yang berpendapat. Enggak, akhirnya pendapat itu dikumpulkan. Terus diapakan? Dimusyawarahkan enggak? Ya, dan akhirnya disepakati apa enggak? Ya, dan jadilah keyakinan. Nah, oke. Terus yang kedua ini masih semantik ya. Yang kedua, anak-anak semuanya, pernahkah kalian coba bayangkan buah kebun binatang? Sudah terbayang? Kebun binatang, oke. Di situ kira-kira ada hewan apa aja? Gajah, harimau, jerapah, singa, beruk, derek, banyak, badak, apalagi kudanil, monyet, rusa ada nggak rusa? Ada. Oke, bayangkan mereka hidup di tempat yang sama tapi nggak ada pembatas apa yang terjadi. Kericuan. Kira-kira siapa yang rusa kan dimakan apa? Harimau. Gak dimakan gajah ya? Ya. Tapi pasti akan ada korban di situ ya? Ada. Timbul kericuhan. Ada korban. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu pernah ke kebun binatang? Nah, kamu kalau melihat harimau atau singa atau jerapah atau hewan yang lain, kira-kira dari jarak yang jauh apa yang dekat? Dari jarak yang jauh berapa? 1 kilometer? Enggak. Dekat ya? Dan kenapa kamu berani melihat harimau sedekat itu? Ada pembatasnya, makanya kamu berani. Kalau nggak ada pembatasnya, kamu berani nggak? Yang aja kamu akan harimau, bayangkan kamu naik pohon, dia ikut naik. Kamu renang, dia ikut renang. Kamu lari, dia ikut lari. Gak akan bisa selamat kalau tanpa keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, betul, kamu berani mendekat 5 meter, 2 meter, 3 meter karena ada pembatas. Ada namanya pembatas. Nah, kalau diumpamakan, pembatas itu, kandang itu adalah sebagai hukum. Hukum itulah yang membatasi antara orang yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi
Bayangkan tidak ada hukum. Kira-kira kalau nggak ada hukum nih, nggak ada sanksi, menurutmu kacau apa enggak tuh? Yang menang siapa yang menang kira-kira? Masyarakat. Yang kuat apa yang lemah? Ya, sama seperti di hutan. Hukum rim. Oke, maka dari itu para pendiri negara melalui BPUPKI berusaha dengan segenap tenaga yang dimiliki untuk membentuk suatu hukum agar mengatur masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini agar terjadi atau ya ketertiban dan kedamaian. Dan anak-anak semuanya, sekarang kita akan belajar bagaimana proses perumusan itu berdasarkan apa yang kemarin kalian peroleh. Nah, Tomoko mau membagi kelompok untuk nanti kalian beraktif. Nah, laki-laki ini berapa ya? 12. Oke, karena di kurikulum Merdeka biar kita pembagiannya merata, maka laki-laki dulu ya. Coba kamu hitung 1 sampai 8 laki-laki. Sampai 8. Tuh. Ada yang belum? Tapi udah? Oke, ingat-ingat ya. Kemudian ingat-ingat 4. Oke. Kemudian sekarang lanjut 5 gitu ya. 5. Oke. 6. Perempuan di semua sini ya. 6. Yang belum tuh? Belum ya? Oke. Sudah semua. Baik. Sekarang coba angkat tangan yang dapat nomor 1. 1, 2, 3, 4. Oke, turun. Yang dapat nomor 2. 1, 2, 3, 4. Oke, yang dapat nomor 3. 1, 2, 3, 4. Oke, nomor 4. Ya, nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Oh iya, jumlah siswanya berapa? 30. Oh iya, benar 30. Oke, begini. Silakan anak-anak nanti kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7 di sana, 8 di sana. Silakan dimulai dari sekarang, di bawah bukunya rasanya dan semuanya. Oke, silakan kalian fokus terhadap kelompok masing-masing dan perhatikan. Anak-anak kemarin kalian kan sudah mengenai panitia. Ada panitia kecil perumusan dasar negara, ada panitia 9, kemudian ada panitia hukum dasar dan ada panitia penyusun batang hukum. Ada 4 panitia. Semuanya ini adalah panitia kecil. Kenapa dikatakan panitia kecil? Karena ada panitia yang lebih besar namanya Oke. Jadi kalau ada kata-kata panitia kecil, lihat konteksnya membicarakan apa. Karena semuanya panitia kecil bagian dari BPUPKI. Nah, anak-anak semuanya silakan. Kamu nanti berdasarkan apa yang informasi yang kita gali kemarin, yang tadi saya sampaikan di awal, coba kamu buka dulu yang panitia tadi di catatan masing-masing atau buku masing-masing, dan buku paket bisa dibuka pada halaman 41. Sudah? Nah, begini. Tujuannya tadi saya sampaikan bahwa anak-anak nanti mampu menjelaskan proses perumusan undang-undang. Nah, proses perumusan kita lihat ada
41 tabel yang bawah sampai halaman 42. Coba kamu cek dulu. Ada semuanya? Saya pastikan yang kelompok ada bukunya. Ada semua ya? Oke, ada. Yang itu adalah proses perumusan. Sekarang, berdasarkan proses perumusan yang ada di halaman 41 dan berdasarkan informasi yang kalian peroleh tentang panitia yang ada panitia 4 tadi, silakan kamu gabungkan informasi dua itu dan coba kamu jadikan satu kesatuan yang nantinya menjadi urutan proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh, diawali halaman 41 kan tanggal 10. Tanggal 10 itu ngapain ya? Nah, laporan panitia SAM. Lanjut. Halaman 42 tanggal 11 Juli ngapain itu? Kita fokus ke Undang-Undang Dasar yang kaitan dengan Undang-Undang Dasar apa? Pendudukan? Ya. Pembentukan? Ya, panitia kecil yaitu panitia hukum dasar atau panitia perancang undang-undang dasar. Baik. Nah, nanti berarti kamu kan kemarin sudah dapat informasi tentang panitia hukum dasar. Nah, berarti panitia hukum dasar yang di tanggal 11 ini kamu jabarkan berdasarkan informasi yang kemarin kamu cari. Panitia hukum dasar itu tugasnya apa? Bentuk apa dan ketuanya siapa? Paham ya? Dan seterusnya nanti sampai tanggal 17 Juli yang terkait dengan undang-undang dasar. Nah, kemudian seperti apa nanti bentuknya? Pak Moko beri kebebasan. Kalian boleh, kan tujuannya menjelaskan proses perumusan undang-undang dasar. Kalian boleh membuat mind mapping, boleh. Kalian boleh menceritakan saja, boleh. Atau kalian boleh dalam hal ini mungkin menampilkan salah satu adegan dari proses perumusan yang ada di buku juga boleh. Pokoknya saya beri kebebasan kalian bentuknya nanti mau seperti apa. Kamu mau tulisan saja kemudian nanti menjelaskan boleh. Kamu boleh buat mind mapping atau peta konsep juga boleh. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Siap? Iya. Boleh di buku. Manfaatkan apa yang ada. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Baik. Untuk mengawali proses diskusi kalian, saya cek semangat lagi. Kalau saya bilang tepuk 1, kamu jawabannya apa? Yes. Oh yes. 2? Oke. 3? Semangat. 4? Oke. 5? Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5. Oke, belum konsentrasi. Itu kan tepuk yang ke? Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Siap ya, kita cek. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke. Tepuk 2. Oke. Tepuk 5. Baik, silakan karena siap belajar mulai diskusi. Butuh waktu kira-kira berapa menit ya? 30 menit. 20. Oke, saya beri waktu 30 menit cukup? Ya, 30 menit untuk pergi. Di buku siapa?
penting urutkan tanggal dulu. Ada peristiwa apa, garis besar saja dulu, ya. Jangan terlalu rinci dulu. Nanti kalau waktunya cukup baru kamu rinci. Yang penting kamu buat ini dulu. Apa namanya, agar tanggal sekian sampai urut sampai selesai. Begitu ya. Contoh, tadi ada panitia 9, itu kan tanggal 22 Juni. Dan silakan panitia 9 tanggal 22 Juni diketuai oleh siapa dan menghasilkan apa. Simpel dulu. Gitu ya. Oke ya, urut waktu ya, karena ini mapping biar nanti belajar sejarah itu paling mudah kalau kita urut waktu. Silakan. Gitu ya. Ya. Jangan terlalu panjang, dibuat singkat tapi berisi. Nah ini niatnya mau buat apa? Apa mau cerita saja di depan? Mana kayaknya? Buku ya. Ya. Oke, saya memberikan pembahasan mengakomodir gaya belajar kalian. Mungkin ada yang audio visual, ada yang audio saja, ada yang kinestetik. Kalau yang suka gerak boleh kalian memperagakan, dibuat mini drama boleh ya. Pink apa biru? Proses pengurusan data data. Oh, jadi dalam satu juga ya. Ada yang tanya lagi silakan. Ya. Gimana? Nah, ini ternyata di situ ada drama perumusan wilayahnya. Kemudian nanti ada panitia 9 yang tanggal 22. Nah, hasilnya apa dulu? Hasilnya itu kan piagam Jakarta. Nah, piagam Jakarta ini kan yang jadi pembukaan. Nah, dari sini kemudian dari sini dulu. Jangan taruh laci, jangan taruh laci. Kok taruh laci orang? Untuk menjelaskan ke depan, silakan kelompok yang sudah selesai, kelompoknya Saras. Silakan Saras dan teman-teman bisa ke depan untuk menyampaikan hasil tadi. Kita lihat ya, dan coba kelompok yang lain kita simak bersama. Sama apa beda nih? Kalau ternyata berbeda, ada yang kurang, silakan bisa tanyakan, bisa ditambahkan. Oke ya. Silakan. Kalau silau belah sana boleh, belah sini boleh. Apa ini dimatikan aja ya? Dan ini ya. Oke. Silakan
kelompoknya Sarah, Renamira, Rika, dan Nabil untuk menyampaikan. Nanti bisa dikasih tahu ke teman-teman ya. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Diahari Praranita Saraswati. Saya Putri Nabila Salihah. Di sini saya akan mengilustrasikan hasil dari pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang kami buat dalam bentuk mind map. Baik, kita simpulkan bersama-sama dimulai dari masa reses tanggal berapa? 22 Juni. Yaitu perancangan oleh siapa? Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang nantinya dijadikan sebagai rancangan perubahan. Kemudian tanggal 10 Juli laporannya siapa? Panitia 9 kepada BPUPK. Kemudian tanggal berapa lagi? 11, ngapain tanggal 11? Ya, dibentuk panitia kecil yaitu panitia hukum dasar. Kemudian tanggal 12 lanjutan sidang. Ya, oke. Tanggal 13 rapat lanjutan dan oke, pembentukan panitia penyusun batang tubuh. Kemudian tanggal 15. Oke, laporan kepada BPUPKI. Tanggal 16. Baik, anak-anak semuanya, tadi mengenai proses perumusan pada sidang BPUPKI. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di sidang BPUPKI. Saya minta satu anak untuk menyimpulkan pertemuan hari ini. Beberapa anak boleh refleksi kira-kira apa yang sudah dipelajari. Menurut kalian bagaimana tanggapan kalian? Apakah yang tadinya tidak mudeng jadi tidak mudeng? Apa jadi semakin paham dan lain sebagainya? Silakan saya beri kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait pertemuan hari ini. Ya, silakan Diana. Ayo, silakan. Pada pertemuan kali ini ada pembahasan tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi kita semua bisa tahu bagaimana tahap perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Oke, kurang Diana. Yang terakhir, seberapa kamu paham tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari skala 1 sampai 10? 1, 2, 3. 9, 10. Ada yang masih 2, oke. Ada yang 8. Oke, siap. Berarti terima kasih semuanya, sudah ada yang bisa 9, ada yang 10. Dan kalau yang masih berada di bawah 5 dan sebagainya masih ada 1 orang ini. Oke, kita nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi dan kita akan menindaklanjuti. Terima kasih anak-anak semuanya atas pertemuan kali ini. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa Moko? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaan pagi hari ini nih yang Wah, dirasakan? semangat seperti biasanya. Semangat seperti biasa. Seperti biasa. Oke, gini Pak Moko, sebelumnya kita sudah melaksanakan praobservasi ya. Ya betul. Terus juga Rabu kemarin, minggu kemarin kita sudah saya melaksanakan observasi, Pak Moko melakukan pembelajaran. Nah, ini di terakhir ini saya akan melaksanakan sedikit pasca observasi. Jadi Ya, kita lanjut dari yang pembelajarannya kemarin.
Begini Pak Moko, saya mau bertanya nih. Eh, apa perasaan Pak Moko ketika melaksanakan pembelajaran di hari Rabu yang minggu lalu? Ya, ketika diobservasi kemarin tentu perasaannya yang pertama agak deg-degan ini Pak. Karena ada Pak Nugroho di situ. Kemudian yang kedua tentu semangat seperti biasanya, dan saya senang sekali karena anak-anak kemarin berhasil mencurahkan ide-ide yang dimiliki dan mampu menyelesaikan produknya dengan waktu yang singkat, tapi anak-anak itu berhasil itu melewati tantangan. Itu menurut saya luar biasa, membuat saya lebih senang itu. Berhasil hari ini Pak ya, Iya. namanya ya Pak. Yang selanjutnya, menurut Pak Moko itu pembelajaran yang ideal itu yang seperti apa Pak? Pembelajaran yang ideal ya. Kalau menurut saya teringat dengan itu Ausubel menyatakan, ya termasuk dalam teori kognitif itu mengatakan bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang bermakna. Bermakna ini dapat diartikan nantinya anak-anak dapat menerima atau bahkan melakukan penemuan sendiri. Dan dari hasil menerima atau penemuan itu nanti dikaitkan dengan konsep yang sudah dimiliki oleh anak. Sehingga konsep itu akan melekat lebih lama seperti itu dan bermakna pada siswa. Ini yang ideal itu sangat bermakna ya. Menurut saya ya, diingat ya. Siap. Ini Pak Moko, dari pembelajaran yang kemarin dilakukan oleh Pak Moko, itu kalau dalam konteks bermakna, kalau di skala 1 sampai 10 ini berapa nih Pak kira-kira kemarin observasi Pak? Kalau 1 sampai 10 kira-kira 8 lah. Oh 8 ya, untuk bermakna ya. Nah, kalau misalkan itu 8, kira-kira mungkin ada nggak hal-hal yang dalam pembelajaran itu yang mungkin menurut Pak Moko itu ada yang perlu diperbaiki mungkin, atau yang mungkin akan ditindaklanjuti, kira-kira apa? Untuk mencapai 10 berarti ya Pak? Iya. Oke. Kalau menurut saya kemarin itu kendala di waktu ya Pak. Di waktu? Ya, waktu karena memang tidak cukup hanya 2 jam pelajaran sebetulnya. Paling tidak itu 3 jam pelajaran. Menurut saya ideal untuk pembelajaran yang kemarin. Jadi menurut saya yang pertama adalah di waktu itu. Selain waktu mungkin ada yang mungkin Pak Moko ada yang kurang itu mungkin apa kira-kira Pak Moko? Oh iya. Kemudian selain dari waktu, ya kalau dari saya sendiri juga mungkin belum maksimal ya, harapannya bisa maksimal lagi seperti itu. Maksimal itu. Iya. Mungkin ya, tapi kemudian dari anak, kalau dari anak sih misalkan ada beberapa anak yang tidak membawa apa ya, kemarin kan sudah saya sampaikan untuk membawa pensil warna dan sebagainya. Alat-alatnya itu ada yang belum bawa, sehingga belum sampai 10 tadi. Jadi mungkin 2 yang belum itu tadi disampaikan waktu. Terus mungkin ada sarana prasarana tadi ya, yang belum semuanya. Nah, Pak Moko, untuk memperbaiki mungkin hal-hal apa sih kira-kira ke depan nih nanti Pak Moko dalam memperbaiki apa yang dirasa kurang tadi saat melakukan pembelajaran itu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Terus juga ada nggak dengan teman yang lain berkolaborasi tentang mungkin masalah waktu, masalah sarana prasarana dengan anak, ada nggak yang perlu dikolaborasi sama Pak Moko dalam memperbaiki apa yang dianggap kurang tadi? Kurang apa sih saat pembelajaran itu Pak Moko? Ya, tentu setiap pembelajaran atau setiap hal yang dilakukan itu tentu perlu evaluasi. Ya, kalau tadi dikatakan ada anak-anak yang belum membawa sarana prasarana dan sebagainya, tentu yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi dari saya ke anak, dan memastikan anak-anak itu siap sebelum pembelajaran seperti itu dalam kondisi seperti itu. Kemudian tentu dengan rekan sejawat juga perlu komunikasi. Tentu kan kita harus belajar juga bagaimana rekan sejawat dalam melakukan pembelajaran, termasuk tadi pengelolaan waktu dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan lah ini Pak Safi memberikan apresiasi. Pak Moko udah punya rencana untuk bagaimana memperbaiki. Terus Pak Moko juga bisa menemukan mungkin apa yang menjadi kurang. Ini sangat apresiasi nih Pak Moko. Harapannya nanti kapan kita bisa bertemu lagi lah Pak Moko, kita cerita-cerita lagi soal nanti apa yang ada rencana Pak Moko itu untuk hal-hal pembelajaran ini. Siap. Terima kasih Pak Moko atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu. Mudah-mudahan kita semua bersama menjadi orang yang bermanfaat. Jadi guru, jadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Merdeka Pak Moko. Merdeka ya. Terima kasih Pak Moko.